Melimpah kisah sejarah bisa dibedah dari kota Depok. Juga tentang penunggu-penunggu gaib jembatan Panus yang misterius. Di sebuah sudut jembatan yang dibangun Stefanus Lender tahun 1918 ini, ada sosok tinggi besar yang muncul. Nah, ya pemirsa, karena di sini tuh biasanya digunakan untuk pemandian dan ritual-ritual seperti mencari benda-benda pusaka nih Pak. Saya di sini merasakan energi yang cukup kuat, dan dengan adanya juga desisan dari binatang-binatang penunggu jembatan Panus ini semakin membuat auranya semakin mistis, dan dari tadi saya juga merasa merinding gitu sih Pak. Di sini biasanya saya dengar juga ada sosok penunggu dari jembatan Panus itu yang sering muncul atau sering dilihat oleh orang-orang. Itu sosok apa Pak? Ya, sosok orang yang gede tinggi hitam katanya. Biasanya terlihat di sebelah mana sih Pak? Boleh ditunjukkan? Ya, sebelah sini. Di sebelah mana? Iya, jadi adanya di sini. Nah, terus juga ada yang rambut panjang, orangnya berbaju putih, ya duduk di sini. Sementara di sudut yang lain dihuni oleh kuntil anak yang lengkingan ketawanya memberi ngeri. Juga cerita baru, tapi sayangnya kalau di sini kan ngambil dipoto, ambil air itu. Ambil air. Ngambil ini gambar meteran air. Ya. Nah, di sini ada ular putih. Turun di sini. Jadi ular putih. Ya, ular putih. Terus ada di empang situ palanya, tinggal ekornya sampai di jembatan ini. Nah, cuman sayangnya tadi saya udah hubungin, ada 6 orang yang menyimpan foto itu, tapi nggak ada semua sekarang. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya dan informasi-informasi yang sudah diberikan ini. Tadi sangat banyak sekali cerita-cerita yang kita dapatkan. Nah, pemirsa, ikuti terus penelusuran saya di luar nalar. Mari Pak, kita kembali ke atas. Misteri siluman ular putih juga menjadi penghias mistik jembatan Panus. Boleh saja ada yang tidak percaya, tapi kecelakaan di jembatan Panus semakin minus setelah ada sesaji yang rutin dibuat. Karena saya kan gimana ya, ditugasin suruh sini, suruh di Ciliwung ini, suruh jaga ini. Nah, itu kalau tiap minggu suruh ngasih makan 2 kali supaya jangan ada gangguan yang kecelakaan apa itu. Ya, saudara saya yang nyuruh. Ya saya ngomongnya Ibu Aya sama Bibi Ratu gitu. Bibi Pakungwati sama Ibu Aya. Kan waktu dulu kok sering ada kejadian tabrakan, meninggal gitu. Nah, setelah saya di sini kan enggak ada gitu. Percaya kepada mitos tidak bisa kita pungkiri, karena itu bagaimanapun bagian dari budaya masyarakat. Yang tidak boleh adalah ketika mitos itu mengalahkan kepercayaan kita kepada Allah. Lebih percaya sama jinnya daripada sama Allahnya. Lebih ngikutin dukunnya daripada sama kiainya. Kan dukun nunjukin yang sesat, kiai nunjukin yang benar. Ketika mitos menjerumuskan kita ke hal-hal yang justru bersifat negatif, mistik tapi negatif, itu tidak sesuai dengan apa yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Para penunggu jembatan Panus rupanya haus akan sajen, terutama ayam sepasang, sehingga begitu ada yang memberi sesaji berupa ayam, nyaris tidak ada lagi kecelakaan terjadi. Nah
Nah pemirsa, setelah tadi kita menelusuri titik bawah jembatan Panus di mana di lokasi tersebut sering digunakan oleh orang-orang untuk melakukan ritual, saat ini saya ingin mencari satu kesaksian lagi yang menurut warga setempat itu adalah orang atau penduduk asli dari daerah sekitar jembatan Panus ini, dan katanya namanya adalah Ibu Mary. Tadi di depan saya lihat ada seorang ibu-ibu yang sedang duduk, mungkin langsung saja kita tanya di mana rumah Ibu Mary. Selamat malam, pemirsi. Ibu mau numpang tanya, saya lagi cari rumahnya Ibu Mary di mana ya? Oh, ini saya sendiri Ibu Mary. Oh, Ibu Ada sendiri Ibu Mary Ya. ya. Perkenalkan Bu, saya Sera dari tim di luar nalar. Nah, malam ini Ibu kita mau ngobrol-ngobrol sebentar, boleh Bu? Boleh, boleh. Ya boleh, kita sambil duduk lagi ya Bu ya. Ya. Tidak ada kecelakaan bukan berarti jembatan Panus ditinggalkan makhluk halus. Peristiwa-peristiwa metafisika masih terus berdatangan. Yang paling legendaris adalah motor yang tiba-tiba mogok, lalu muncul sesosok wanita misterius yang menghampiri. Ibu kan udah lama Bu tinggal di sini sekitar 35 tahun, itu pasti pernah dong Bu mengalami kejadian-kejadian mistis atau di luar nalar seperti itu, atau mungkin Ibu pernah mendengar. Ya, pada saat itu saya lagi ke rumahnya dia itu nganterin orang berobat. Oh jadi maaf Bapak, ini berarti Ibu mengantar untuk berobat. Jadi ini seorang Bapak atau Ibu? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Oke, jadi dia ini seorang maksudnya dokter atau paranormal? Ya, dia paranormal juga ya. Paranormal juga. Jadi gimana Bu? Bisa dilanjutkan? Saya pas datang ke rumah dia, ditanya, "Ibu rumahnya di mana?" Saya bilang, "Masa di dekat Depok, jembatan Panus." "Oh, Ibu, dekat Depok, jembatan Panus. Saya pernah kejadian, Ibu." Oh gitu. Kejadian apa, Pak? Saya bilang, "Pernah saya ngalamin motor saya mogok." Oh jadi Bapak seorang paranormal itu mengalami motornya mogok di sekitar jembatan Ya, Panus jembatan ini. Panus, iya. Ya, kemudian Terus dia pas dalam keadaan dulu kan gelap sekali ya, belum ada listrik gitu. Nah, tiba-tiba ada perempuan datang. ada perempuan yang mendatangi Bapak ini. Terus bilang, "Ada apa, Pak?" "Mogok, Pak." "Kenapa?" "Iya, ini saya nggak tahu nih kenapa motor saya mogok," gitu ya. "Tunggu ya Pak sebentar." Dan saya ke bawah, terus dia ke bawah. Kok di bawah tiba-tiba bawa lilin sama sabun. Membawa lilin dan sabun, maksudnya untuk apa itu Bu? Ya dia juga mikir ya, ini berarti ini bukan perempuan sembarangan. Dia udah tahu bahwa itu bukan perempuan yang main-main gitu ya. Kalau ini perempuan yang lain sekali gitu. Begitu dia bilang, "Ini Pak sabunnya." Pas dilihat bocor tempat oli itunya, di sini langsung dibetulin dia. Oh jadi yang membetulkan motor si Bapak Ya itu ngasih sabunnya, sosok wanita yang memberi sabun itu? ngasih sabunnya langsung Bapak itu yang megang, langsung betulin itu bocor. Selama ini jembatan Panus memang dihindari. Ketuaannya membawa aura gaib yang kuat. Ya, nah pemirsa, sekarang kita akan mendatangi tempat di mana dulu ada seorang bapak yang motornya mogok, kemudian dia ditolong oleh sesosok wanita berambut panjang. Oke, bisa kita ke sana sekarang Bu? Bersama itu, berbagai kisah tentang penunggunya seperti tak berhenti dituliskan. Termasuk sosok Eti dan Mira, dua penjaga jembatan Panus yang sering muncul tiba-tiba. Oke, nah itu berarti kejadiannya kemudian dia langsung membantu si bapak untuk membenarkan motornya Yang bocor di tempat yang bocor. bensin Nah, itu. setelah selesai itu berarti maksudnya dia langsung naik ikut membonceng di belakang motor itu ya Bu? Dia minta izin. Dia minta "Boleh izin nggak, Pak, saya ikut Bapak rumah Bapak." dan Boleh. langsung, jadi setelah itu dia langsung naik ke atas motor dan ikut bapak pulang ya. Selain sosok Eti ini tadi, apakah masih ada sosok-sosok lain yang sering terlihat oleh warga sekitar? Ini yang pernah saya alami dengan cucu Oh, saya Ibu sendiri. mengalami dengan cucu Ibu sendiri, gimana Bu Pas ceritanya? tiba-tiba dia lari kayak orang mau menyemburkan diri ke dalam saluran air got sini yang Oh, kayak jadi sampai ke kali. cucu Ibu lari kayak seperti mau lompat ke kali, Nah, ya? iya. Pas di Uber dipanggil, "Heh,
Luis mau ngapain Luis? Bukan, aku bukan Luis. Aku Mira gitu. Oh, dia mengaku namanya Mira. Jadi dia merasuki cucu ibu ya? Iya. Sosok itu namanya Mira. Sempat Kemudian ditarik sama adik saya. Kebetulan adik saya juga paranormal juga ya. Dia bisa lihat langsung ini disembur lah. Cucu saya langsung sadar. Ibu tadi ibu kan sempat menyebutkan saat cucu ibu kerasukan dia sempat berlari ke arah got dan ingin melompat. Itu di sebelah mana Bu gotnya? Ya ada di sini, saya lihat. Oh, boleh kita langsung ke sana ya Bu, Iya, kita lihat. Mari kita lihat. Oh, ini ya Bu ya? Iya. Di sini dia pas. Iya. Selain itu pernah nggak sih Ibu mendengar atau mungkin ada saudara Ibu sendiri yang mengalami juga cerita-cerita di luar nalar seperti itu? Ya pernah. Kira-kira 2 bulan yang lalu ya anak saya. Oh, kira-kira 2 bulan yang lalu, berarti belum lama ya Bu? Anak saya lagi duduk di warung, tiba-tiba ada perempuan dilihat kayak mencurigakan. Oh gitu. Jadi maaf Bu, sebelumnya itu kejadiannya di sebelah mana ya? Itu di sebelah sini di ujung jembatan. Di jembatan di sebelah situ. Iya. Boleh kita ke situ dulu Bu? Iya, mari. Oh, jadi di sini ya Bu kejadiannya waktu itu, bisa tolong diceritakan lebih lanjut tadi. Jadi anak ibu sedang duduk, kemudian dia melihat ada seorang ibu-ibu yang seperti kebingungan. Kemudian Dikira anak saya ini ibu-ibu ini ngapain di jembatan kok mondar-mandir. Kayak takutnya kayak orang mau bunuh diri. jadi anak ibu mengira saat itu Ibu itu akan Mau bunuh diri. Kok mondar-mandir aja. Dia liatin terus nggak lama-lama ibu-ibu itu bilang gini, lari, bapak, tolong saya Pak. Kenapa Bu? Tolong Pak, saya takut. Kenapa takut? Ada 2 perempuan. Oh, 2 perempuan. 2 perempuan berbaju putih ya? Baju merah. Dia melambai-lambaikan tangannya. Saya takut Pak, tolong saya Pak. Gitu. Oh, jadi ibu itu seperti dipanggil oleh kedua sosok wanita itu? Dia takut. Dia bilang, karena saya sering pernah 2 kali ini saya kalau di bawah jembatan yang baru itu saya dibawa kayak skader. Oh, jadi sudah 2 kali. Maksudnya dibawa keder itu ibu itu seperti dibuat tersesat gitu ya? Iya. Kayak dibikin bingung jalannya. Dibuat bingung dan akhirnya mondar-mandir. Iya, mondar-mandir di sini. Makanya anak saya jadi takut kan, dipikir ibu-ibu ngapain. Disangkanya mau bunuh diri, nggak taunya ya dia katanya takut diulap-ulakin sama perempuan itu. Adapun roh gentayangan sebenarnya itu bukan roh yang dicabut dari jasad yang sudah meninggal. Kulir roh min amri rabbi. Roh itu urusan Allah, baliknya ke Allah. Itu kan jin yang menampakkan bentuknya. Apalagi yang digodain memang sangat percaya dengan hal itu. Semakin kita percaya dengan hal-hal yang mistik, maka jin akan semakin mudah menampakkan dalam bentuk mistik. Jembatan Panus memang tak pernah berhenti menjadi cerita. Ia juga tampil sebagai ikon mistik kota Depok. Bagi sopir angkot, Jembatan Panus adalah ruas misterius yang harus disapa dengan jeritan klakson. Andai tidak ingin mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Pemirsa, ini ada satu lagi kesaksian dari Ibu Mary mengenai salah satu cerita yang juga sangat santer beredar di sekitar jembatan Panus ini ya. Nah, tadi Ibu bilang Ibu sendiri pernah mengalami ya Bu. Bisa tolong diceritakan kronologisnya? Ya, yang pernah saya naik mobil angkot itu waktu pulang kerja malam. Pulang kerja malam, berarti itu sekitar jam berapa Bu? Jam 9 malam. Sekitar jam 9 malam. Pas saya pulang jam 9 malam, saat itu kan lampu gelap sekali. Emang dulu listrik belum beredar di sini ya. Jadi masih gelap gulita karena belum ada listrik Bu. Pas itu supirnya tanya, "Ibu turun di mana?" Saya bilang turun di jembatan. "Ibu jangan naik mobil saya deh Bu, turun Bu." Oh, jadi supir angkotnya langsung menolak ya Bu ya? Saya disuruh turun, saya nggak boleh naik mobil dia. Nah, saya takut, orang di tengah jalan saya mau turun malam begitu. Saya bilang, "Jangan gitu Pak, saya mau naik kok disuruh turun, kenapa?" Ya terus kenapa itu Bu? Waktu itu pernah saya bawa perempuan itu saya bawa turun di jembatan, langsung turun ke bawah terus hilang. Wah, Ibu, ternyata emang banyak sekali ya cerita-cerita mitos-mitos di
luar nalar seperti itu. Terima kasih banyak ya Ibu ini informasinya, tapi semuanya dikembalikan lagi ke pemirsa, mau percaya atau tidak percaya, tetapi yang jelas banyak orang-orang di sekitar sini yang mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Sekali lagi Ibu, makasih banyak ya Bu informasinya. Pemirsa, ikuti terus penelusuran saya di luar nalar. Ayo Bu, mari. Meski sudah ratusan tahun, mitos-mitos jembatan Panus masih menyelimuti masyarakat Depok. Setelah ini saya masih akan menelusuri satu lagi jejak peninggalan Belanda Depok di kota ini. Ikuti terus penelusuran saya di luar nalar.